Assalamualaikum saudaraku. Kali ini saya akan mengupload video Ustadz As'ad Latif tentang amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita dari perihnya siksa kubur. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keilmuan untuk kita semua. Video ini adalah lanjutan dari video saya yang baru saya upload semalam. Tonton videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ketika sudah kembali semuanya, tiga ini yang akan membantu kita di kubur. Satu, anak yang soleh. Dua, ilmu yang bermanfaat. Tiga, sedekah jariah. Nah, sekarang kita yang hidup, bagaimana caranya memelihara ini iman kita, memelihara agar kita bisa mati dalam keadaan berislam? Maka caranya satu, ada doa yang diajarkan Nabi. Ada ibu-ibu yang hafal, itu biasanya di buku-buku tahlil. Itu ada di majelis taklim, ada itu buku tahlil di belakangnya, namanya doa selamat. Ada di situ ibu, itu ibu yang baca-baca baik-baik. Bapak-bapak ini yang sudah usur-usur, ya matua-tua ini, iya rota baca leng. Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu yang kita baca-baca, baca setiap hari. Ya Allah, berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. Taubat sebelum mati. 70 tahun umurnya, 69 tahun dia banyak dosa, 1 tahun dia taubatan nasuha, maka 1 tahunnya itu menghapus dosa-dosanya yang 69 tahun. Maka kita bertobat, taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut. Rahmati saya ketika menghadapi sakaratil maut. Itu menghadapi sakaratil maut tidak gampang ibu, bukan barang gampang. Mau menghadapi sakaratil maut, mati dalam keadaan Islam? Mau ibu? Pasti jawabannya mau. Nah, ini doanya. Kemudian yang lain lagi, kata Nabi, man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika menghadapi sakaratil maut, Nabi jamin pasti itu masuk surga. Jadi Nabi bilang, pernah ceramah begini, tiba-tiba mahasiswaku Nabi bilang, gampang itu Ustaz. Kenapa? Mau pakai mati baru baca. Aku bilang, memang kalau kau mau mati akal bicara. Kalau orang sakaratil maut bukan akal bicara tapi amal. Jangankan orang sakaratil maut, orang nikah. Pernah lihat orang nikah? Banyaknya itu orang nikah tidak tahu syahadat. Baca syahadatmu, asyhadu, salah kok. Ulangi, asyhadu, salah. Ulangi, asyhadu, salah. Ditempelin songkok, asyhadu la ilaha illallah. Banyak yang begitu. Maka kalau mau latihan sekarang, ibu-ibu ini, kalau kita tidak ada kegiatan, latihan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Ala bisa karena biasa. Itu nenek saya dari pihak ibu kan meninggalnya di Kota Baru. Ya. Waktu sakaratil maut, kita kumpul cucunya, waktu namadangnya. Saya bisik telinganya. Nek, ikut ki baca Yasin. Saya bacakan Yasin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Dia ikut sampai hatam. Beberapa saat kemudian meninggal. Padahal waktu tua, akhir hidupnya tidak hafal itu. Waktu hidup tidak hafal itu surah Yasin, tidak hafal. Tapi begitu sakaratil maut, kok bisa hafal? Ternyata salah satu rahasianya, karena beliau waktu tua, akhir hidup beliau lumpuh 2 tahun, lumpuh tuh, kakinya tidak bisa gerak-gerak, ya. Maka kebiasaannya selesai sholat maghrib nunggu isya dia baca Yasin. Ini menunjukkan ala bisa karena biasa. Jadi bapak-bapak yang sudah usia-usia 60, ya, yang sudah putih rambutnya, ya sadar-sadar nih, macam awet nih itu magharibi nih. Tapi jangan bilang anak muda tidak mati, enggak. Biasanya kalau kita cerita kematian, itu anak muda langsung orang tua yang sudah pensiun lihat-lihati. Apa maksudmu? Apakah selat tomatoai? Enggak, biar anak. Ini baru-baru Pak, baru-baru kawan saya. Kawan saya di Muhammadiyah. Bayangkan, minggu lalu, pukul 14.22, jam 2.22, masih kita berWhatsApp di grup WhatsApp. Terakhir dia kirim itu pukul 2.22 menit. Dia kirim stiker gambar fotonya, baru tulis lucunya
setelah salat isya malamnya, sudah salat isya, di grup itu masuk innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Ini yang tadi jam 2 kirim stiker lucunya. Banyak orang begitu. Ada juga sepupuku, sepupu saya pensiun. Nah, panggil istrinya, ibu, kita pergi makan soto Banjar. Baiklah, kau duluan siap-siap, karena perempuan lebih lama pakaian. Dia bilang istrinya, baiklah, tunggu mak. Sambil menunggu istrinya siap, dia keluar rumah ke tetangganya. Begitu dari pintu pagarnya ada tangga-tangga, ada jembatan-jembatan untuk ke jalan raya. Tidak sampai 1 meter itu jembatannya, tapalese, jatuh, meninggal, padahal sehat. Ada lagi temanku pulang ke ceramah, Ustaz, kita ke warung kopi, banyak teman nunggu ki, mau selfie ke kita tonsi, banyak teman tak. Datanglah saya jam 3 sore, masih ngopi-ngopi kita. Tiba-tiba Nabi bilang, ndak enak perasaanku, langsung capek pelok. Kulihat matanya, ay, ndak lama ini, bawa ke rumah sakit, meninggal. Tidak yang namanya kematian tidak sakit dulu, namanya kematian tidak tua dulu. Asal ada dakwah dalam diri kita, siaga 24 jam. Maka kalau mau bisa menghadapi sakaratul maut dengan tenang, salah satu resepnya adalah perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Itu enaknya kalau ada begini di tangan tak, tasbih begini. Coba lihat Pak, ini coba lihat kalau pegang kita tasbih begini, otomatis itu mulut tak la ilaha illallah, la ilaha, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak ada orang pegang begini, jalan kotek 2, onde-onde 4, burasa 4, tidak ada. Maka ibu pegang ini, bapak-bapak pegang-pegang kalau sudah tua-tua maki pegang maki begini. Meskipun ada lagi itu dalam bilang bid'ah, banyak itu anak-anak sekarang baru 6 bulan belajar agama semua salah. Taksiyah bid'ah, maulid bid'ah, hapsian bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Itu banyak itu yang gelar dirinya komunitas hijrah. Hijrah bukan sekedar pelihara jenggot, hijrah bukan sekedar celanamu jingkrang, hijrah bukan sekedar bicara afwan, jazakallah, kaifa haluk ya akhi. Bukan sekedar itu, biar kau pelihara jenggot, kalau kau sombong, kau kasih remeh orang, sedikit-sedikit bid'ah, tidak nak suka Tuhan. Sampai saya nak maki-maki di Facebookku Pak, nak bilang apa ini Ustadz Dasat, bicara sunnah-sunnah baru kau tidak sunnah. Saya bilang kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Sudah dikasih minyak malah marah mama necek, nak bilang kasih kotor-kotor tempat tidur. Ini banyak anak-anak sekarang ya. Nah ibu bapak saudara-saudara kalian, pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan. Apakah sama orang beriman dengan fasik? Fasik itu pura-pura beriman. La yastaun, kata Allah, tidak sama. Ammal ladzina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, kami kembalikan mereka ke dalam surga, surganya dunia dan insya Allah surganya akhirat. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, kami kembalikan mereka dalam neraka, nerakanya dunia, apalagi nerakanya akhirat kelak. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu maghrib sudah dekat, insya Allah kalau masih mau dengar ceramah, insya Allah cuma jauh ya dari Pagatan ini, dari sini ya. Nah ibu bapak mau umur panjang, mau kira-kira semua umur panjang ibu? Mau punya umur panjang? Semua pasti mau. Bagaimana agar umur panjang? Kata Nabi, sittatu asyain tasidu fil umur. Ada 6 sifat perbuatan amalan yang membuat umurmu jadi panjang. 6 saja, 6 saja. Apa amalan itu yang 6? Sebentar malam kita akan bahas di mana sebentar malam? Hah? Di Pagatan. Hah? Apa namanya? Itu tempatnya di itu musalla perempatan. Hah? Nah, pokoknya di Pagatan. Tidak ada yang tidak kenal orang Pagatan sini kan. 6 sifat amalan yang membuat umur jadi panjang. Insyaallah kita akan bahas sebentar malam.